Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNPT PTN 2024 selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNPT PTN 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal literasi bahasa Inggris sesuai dengan kisi-kisi SNPT 2024. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Mari kita langsung masuk ke reading text 1, dan di sini sudah ada satu soal atau question number 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, ketika kita menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris atau soal-soal reading comprehension yang lainnya, maksud saya pada tes yang lain, entah itu tes BUMN, entah itu tes yang lainnya ya, itu yang harus kita baca bukan teksnya dulu, tapi soalnya dulu. Mari kita baca soalnya. The main idea of paragraph 1 is bla bla bla. Jadi dari soal ini kita tahu yang ditanyakan hanya main idea dari paragraf pertama. Mari kita baca paragraf pertama. Oke? Ya. When babies are born, they always have blue eyes. This is because the melanin, the pigment that colors the eyes, is not on the surface of the iris. Ya, dari sini kita tahu ketika bayi-bayi itu dilahirkan, mereka selalu memiliki warna biru. Oke. Kemudian this is because hal ini terjadi karena melanin, zat yang memberikan warna pada mata itu belum berada pada permukaan iris. Oke, dari dua kalimat yang pertama kita sudah bisa menjawab ya. Kita lihat pilihan jawaban A. Yang pertama, when babies are born. Oke, apakah ini benar? Tidak. Kenapa? Karena kalimat pertama tadi membahas tentang mata biru yang dimiliki oleh bayi ketika mereka dilahirkan. Kemudian kalimat kedua membahas tentang alasan kenapa mata bayi ketika dilahirkan selalu biru. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bravo. The main idea of paragraph 1 is why baby's eyes are always blue. Oke, ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah why baby's eyes are always blue when they are born. Gitu ya. Oke, itu terdapat pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kemudian soal berikutnya, soal kedua. It can be inferred from the passage that humans' eyes color, dapat disimpulkan dari teks tersebut di atas bahwasanya warna mata manusia itu titik-titik will change after 1 month. Apakah benar? Kita lihat ya dari bacaan. Apakah change after 1 month? Oh, ternyata tidak. Di sini ada kalimat after a few months. Berarti bukan 1 month ya. Jadi pilihan jawaban A kita coret ya. Salah ini. Kenapa? Karena bukan after 1 month tapi after a few months, beberapa bulan. Kemudian pilihan jawaban B, humans eyes color will remain the same, akan tetap sama atau permanen after the melanin moves to the surface of the iris. Oke, setelah melanin itu pindah ke atau berada di surface of the iris, permukaan kelopak mata. Kita baca, kita cari ya. Kata permanen mana tadi? Ini tadi will remain the same, itu artinya permanen ya. Kita lihat di sini. Oke, di paragraf kedua ternyata ada kata permanen di sini ya. Oke, kita baca paragrafnya. After a few months, the melanin moves to the surface of the iris. Setelah beberapa bulan, melanin akan berpindah ke permukaan the iris atau permukaan kelopak mata. Dan it is the amount of melanin adalah jumlah melanin ya yang berada pada surface of the iris yang menentukan a person permanent eye color, yang menentukan warna mata manusia secara permanen. Jadi, oke, dari sini kita tahu setelah melanin atau
after the melanin moves to the surface of the iris, itu mata manusia akan menjadi permanen atau will remain the same ya. Oke. Atau tetap sama. Jadi pilihan jawabannya adalah bravo. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sebelum kita masuk ke soal nomor 3, saya hapus dulu ini biar tidak mengganggu. Oke. Iya. Oke, berikutnya soal nomor 3. What does the text above mainly discuss? Jadi, ini tentang keseluruhan teks. Tadi yang pertama adalah kenapa bayi-bayi itu selalu lahir dengan mata biru, ya, dan juga alasannya. Kenapa tadi? Karena melanin belum berada di surface of the iris. Nah, kemudian after a few months, setelah beberapa bulan, ini menunjukkan perkembangan ya, menunjukkan perkembangan. The melanin moves to the surface of the iris. It is the amount of the melanin on the surface that determines a person's permanent eye color. So, it is at this point that a baby's eyes develop the color they will have for a lifetime. Jadi, dari sini kita tahu bahwasanya these two paragraphs are talking about the development of humans' eyes at their early age, gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Eko. Iya. Pilihan jawaban D, when mothers have baby blue, tidak relevan. Kenapa? Ini tentang ketika atau kapan ibu-ibu itu mengalami baby blue. Nggak ada ya. It is not talking about baby blue, but it is talking about baby's eyes that are always in blue color. Ya, oke. The mother's baby blue juga tidak. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Eko. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita langsung masuk ke teks berikutnya. Berikutnya adalah teks kedua. Ya, kembali lagi, saya ingatkan, baca dulu pertanyaannya. Oke, kita baca pertanyaannya. It is implied, tersirat in the passage, that if a tree has 100 white bands, kalau sebuah pohon memiliki 100 white bands, oke, lingkaran yang tebal, and 100 narrow bands, dan lingkaran yang tipis, maksudnya itu tebal tipisnya itu di itunya ya, dashnya ya, oke. It is, oke, artinya apa? It is a century old, 2 centuries old, atau 50 years old, atau 200 years old. Oke, mari kita lihat ke bacaannya. The number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Jumlah rings atau lingkaran yang ada pada pohon dapat digunakan untuk menentukan berapa sesungguhnya usia sebuah pohon. Oke, mari kita lihat berikutnya, kalimat berikutnya. Each year, a tree, setiap tahun, a tree, sebuah pohon itu produces a ring that is composed of one light color white band. Setiap tahun itu membuat atau menghasilkan white band, ya oke, dan one narrow band. Ya, colornya udah nggak usah kita bahas ya. Jadi white band and one narrow band itu setiap tahun. Kalau dalam soal ini ada 100 white band dan narrow bands, berarti pohon itu berusia 100 tahun. Mari kita lihat jawaban yang menunjukkan kalau pohon itu berusia 1 tahun jika memiliki 100 white bands and 100 narrow bands. Yang mana? Iya, pilihan yang tepat adalah a century old. Kenapa? Karena 100 years old itu equals to a century old. 100 tahun itu sama juga dengan 1 abad. Oke, berikutnya soal nomor 6. Masih tentang kesimpulan. It can be inferred from the passage that cells do not grow, bla bla bla. Dapat disimpulkan dari teks tersebut di atas, kalau cells itu tidak tumbuh ketika titik-titik. Mari kita lihat ya, mana yang menunjukkan. The narrow band is produced in fall and early winter when cell growth is much slower. Nah, ini berarti much slower artinya lebih lambat ya. And cells do not get very large, dan cells tidak tumbuh besar. Kemudian ada kalimat berikutnya, no cells are produced
tidak ada sel yang dihasilkan during the harsh winter and summer month, selama harsh winter and summer month, selama bulan-bulan di musim winter dan summer yang harsh, yang ekstrim, yang yang harsh ya, yang sangat gitu ya. Oke, jadi kita pilih yang mana jawabannya yang tepat? Iya. Harsh winter and summer itu maksudnya adalah ketika summer dan winternya itu sangat panas dan sangat dingin. Kira-kira yang mana? Yang artinya itu, oke. Jadi, iya betul. Jawabannya adalah bravo. During extreme heat or cold. Ya, extreme heat itu adalah harsh summer. Extreme cold itu adalah harsh winter, and cells do not grow in this time. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, berikutnya. Iya, berikutnya kita masuk ke reading text yang ketiga. Kita baca dulu soalnya. Oke, the Sears Tower is probably, menara Sears bisa jadi titik-titik. As tall as the Empire State Building. Nggak ada yang membahas Empire State Building. Kemudian kita baca ya, oke. Until 1996, sampai tahun 1996, the Sears Tower was the tallest building in the world. Sears Tower atau Menara Tower itu adalah gedung tertinggi di dunia. Until 1996. Itu artinya apa? Sekarang sudah 2024. It means that yang mana yang kira-kira tepat? Jadi dia hanya menjadi bangunan tertinggi itu atau gedung tertinggi sampai tahun 1996. Berarti ya ada kemungkinan sekarang tidak lagi. Berarti the Sears Tower is probably no longer the tallest building in the world. Betul ya? Jawabannya adalah bravo. Kenapa? Karena sekarang sudah lebih banyak lagi gedung yang lebih tinggi dari the Sears Tower. Ada Burj Khalifa, ada Petronas Tower, dan lain sebagainya. Oke, ya, soal berikutnya, soal nomor 8. Masih, it's talking about inference, ya. It can be inferred from, itu artinya bisa disimpulkan dari passage atau dari teks bahwasanya Chicago, ya, Chicago, apa? Tadi kita lihat ya, sini kita baca, it is located in Chicago, whose nickname is the Windy City. Jadi Chicago ini sering disebut sebagai Windy City atau kota yang berangin. Oke, dari situ kita bisa membuat kesimpulan di sini. Apakah has moderate weather, is generally warm, has humid weather, usually has a lot of wind? Ya, kata yang tepat atau yang berdekatan maknanya dengan Windy City itu adalah usually has a lot of wind. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah bravo. Maksud saya delta ya. Oke. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, masih ada satu reading text lagi ya. Tentang tentang last name ya, tentang last name ini. Tapi mari kita baca dulu soalnya. Which of the following is implied about the Smith family name? Ya, oke. Yang tersirat tentang Smith atau nama marga Smith. Ya, oke. Ada it is definitely not more than 700 years old. Nah, kalau kita membaca seperti ini ya, ini sudah definitely 700 years old, 600 years old, ini tentang sejarah. Nah, oke, betul nggak? Tentang sejarah kaitannya atau kaitannya dengan waktu. Maka kita cari kata yang berhubungan dengan sejarah. Kita lihat, oke, ya ternyata di sini ada ya. Ini historical records, ya kata ini bacanya records ya kawan-kawan. Kenapa? Karena ini kata benda. Beda dengan kata kerja. Kalau kata kerja dibaca dengan record. Contohnya misalnya, I will record the video, gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi kata benda dibaca dengan records. Ini adalah salah satu kata yang paling sering diucapkan salah oleh orang Indonesia. Oke, oleh penutur bahasa Inggris dari Indonesia. Kita lihat, historical records indicate that the use of this last name is at least, paling tidak sudah 700 tahun. Oke, sekarang, it is definitely not more than.
Ini not more than, tidak lebih dari 700 tahun. Berarti salah dong, karena bacaan tadi menyebutkan at least, itu paling sedikit. Itu artinya more than 700 years old. Oke. It existed, nama itu ada 600 years ago. Bukan dong, karena dia sudah lebih dari 700 years ya. Oke. Jadi, kemudian it did not exist, tidak ada 500 tahun yang lalu. Salah dong, karena dia sudah 700 tahun yang lalu. Berarti sudah ada 500 tahun yang lalu. Kemudian, pilihan jawaban D, it definitely was not in use. Dapat dipastikan bahwa nama ini tidak digunakan, oke, 1,000 years ago. Bisa jadi. Ya, kenapa? Karena 700 itu di bawah 1000. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah delta. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya. Sebelum kita membahas soal berikutnya lagi, saya akan hapus dulu ini. I will clean it so it will not bother your concentration or your focus. Okay, let's have a look at question number 10. It can be inferred from the passage that family names, nama marga tersebut, ya oke, bisa disimpulkan ya, were always taken from the area where a family live. Selalu diambil dari wilayah di mana mereka tinggal. Oke. Were short names. Nama family name itu adalah short name, bukan ya, oke. Had little or no meaning, tidak ada artinya, oke. Could be taken from jobs. Oke, kita baca ya. The most common last name in English speaking word is Smith, which was taken from the job of working with metals. Ternyata dia diambil dari pekerja. Jadi jawaban yang tepat adalah could be taken from jobs. Oke, jelas ya rekan-rekan? Oke, saya kira itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. And don't forget, kalau kalian membutuhkan latihan soal-soal literasi bahasa Inggris UTBK 2024, silahkan akses di www.ayolulus.com yang saya akan tuliskan di bawah di deskripsi ya tentang linknya. Oke. Terima kasih. Semoga rekan-rekan semuanya berhasil lolos SNMPT 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. See you in the next video. Bye-bye.